Saya sampai dengan hari ini masih menantang ketum PBNU. Ketum PBNU. Saya tantang debat nasab. Karena menurut pemahaman dan keyakinan saya, ketum NU itu tolol, goblok, nggak tahu ilmu nasab, tapi goblok-goblokin orang lain. Ketua umum PBNU. Saya tantang, one by one, apple to apple. Saya nggak mau urusan sama ketua ranting, ketua cabang, ketua. Aku langsung nantangnya ketum PBNU, ketemu 1 lawan 1. Awalnya ketika masih di narasi saya tantang ketum PBNU ketemu 1 lawan 1, tolol atau apa, itu memang belum nampak wajahnya. Nah setelah itu beberapa saat kemudian nampak ini wajahnya. Ya mungkin ada yang kenal atau ada yang tahu. Dan ini bagus saya kira ya. Artinya bagusnya begini, artinya berarti orang ini pintar, orang ini tahu kalau kita maki-maki ketum itu kayaknya nggak akan dituntut, karena ini kalau ketumnya maksudnya ketum Gus Yahya ya, karena ketum itu apa, ketumbar, kan kita juga nggak tahu, namanya bahasa kan bisa ngeles-ngeles kan, oh ketum bukan ketua umum tapi ketumbar, jadi lain. Nantang ketumbar PBNU, ya mungkin mau debat sama ketumbarnya atau apa kan kita nggak tahu juga, nggak nyebut nama juga. Cuma misalnya yang dimaksud Gus Yahya pun, misalnya sebut nama Gus Yahya pun, ya Gus Yahya kan pernah bilang kalau ada yang mau maki-maki ke saya aja gitu. Jadi yang pro Habib, yang kontra Habib kalau mau maki-maki ke saya aja, nggak akan diladeni, nggak akan dipersoalkan, kan ada narasinya begitu kalau nggak salah ya. Jadi orang ini berarti pintar gitu. Jadi bisa keren dan aman gitu. Bayangkan Pak. Kita nggak tahu siapa-siapa, tahu-tahu yang ditantang orang nomor 1 di NU, ketumnya, misalnya itu ketum PBNU ya, bukan ketumbarnya, tapi ketua umum maksudnya gitu ya. Dan orang kalau nantang itu Pak hebat memang, apalagi nantang yang tidak mungkin ngeladeni, udah pasti menang itu. Artinya kan kalau ditantang nggak jawab kan kalah Pak, yang ditantang kan begitu hukumnya, yang nantang yang berani. Biasanya kan gitu, ya apalagi bagi pendukungnya ini sudah sebuah kemajuan luar biasa ini. Ya kalau perlu jangan ketum PBNU lah, nantang penulis kitab nasab itu Syed Mahdi, saya tantang Syed Mahdi Rojai, saya tantang siapa yang nulis kitab-kitab nasab itu yang masih hidup itu, tantang semua. Akhirnya menang tanpa bertarung, dan pasti menang karena tidak mungkin ada pertarungan juga. Orang ketum PBNU nggak nonton TikTok, nantangnya di TikTok. Apalagi Syed Mahdi, apalagi pengarang kitab nasab, mana nonton TikTok mereka? Kalaupun nonton TikTok nggak ngerti bahasa Indonesia, ini ngomong apa sih? Kan begitu. Jadi sudah pasti menang, itu pinternya. Jadi tinggal kita nawar-nawar sesuatu yang tidak mungkin dijual, akhirnya kita seolah-olah banyak duit. Kan sudah biasa begitu. Asal kita tahu barang itu tidak mungkin dijual, kita tawar. Saya beli berapapun. Nah, nanti kesannya kayak kita banyak duit. Karena kita tahu itu tidak mungkin dibayar gitu, atau tidak mungkin dijual gitu. Pastikan bahwa sesuatu itu tidak mungkin dijual, kita tawar semahal-mahal. Tapi hati-hati kalau ketahuan nanti dijual, itu ya. Kalau orang besar, lalu ngomong besar, lalu tidak terbuktikan, malu ya kalau bukan siapa-siapa kan apa masalahnya, Pak? Apalagi cuma di TikTok. Kita ngomong seember-ember, ternyata setelah diladeni cute. Bukan cute ya kan nggak apa-apa, udah biasa juga begitu kan. Jadi kadang-kadang memang kita itu di dunia medsos ini enak ya. Jadi semua orang itu bisa menyanyikan semua lagu, semua genre. Nantang sana, nantang sini, petantang sana, petantang sini, semua ditantangin. Dan selalu menang. Kenapa? Karena yang pertama nantang itu berani. Kalau dalam pertandingan ditantang musuhnya nggak jawab kan kalah hitungannya. Yang ditantang yang memang tidak mungkin ngeladenin, udah pasti menang. Otomatis itu. Jadi dapat juara tanpa bertarung, itu pinter, itu cerdik namanya itu. Kalau perlu nantang orang meninggal saja. Siapa itu yang ahli nasab sudah meninggal itu, saya tantang dia, hadirkan dia ke sini, saya akan debat, saya kalahkan. Ya pasti sudah langsung menang Pak. Kenapa? Karena musuhnya sudah tidak mungkin bisa jawab. Tidak, orang yang sudah nggak ada gitu.
Apa-apa yang memang sudah kita pastikan tidak bisa, kita gas. Itu metode bagaimana kita selalu eksis walaupun di TikTok gitu ya. Karena kalau di depan jamaah, di depan banyak orang ngomong begini kayaknya agak berat gitu ya. Misalnya ceramah di depan masyarakat yang banyak terus ngomongnya begini kayaknya agak-agak berat, nololin orang itu agak berat. Ya, tapi kalau di kamar terus pakai YouTube ya atau pakai TikTok ya enak, Pak. Aman. Apalagi kita juga bukan siapa-siapa ya. Yang ditantang juga nggak mau tahu gitu ya. Jadi ini pintar, saya anggap orang ini pintar. Jadi bagaimana menghidupkan suasana itu bisa gitu ya. Nggak kehabisan kreasi lah gitu ya. Tiba-tiba muncul sebagai ahli nasab terus nantang orang debat ilmu nasab 1 lawan 1. Ya begitu ya. Jadi saya tidak menanggapi dan tidak bicara ilmu nasab, Pak. Saya bicara fenomena di medsos ya begini. Ya, jadi orang di medsos itu asal pandai dia menghitung mana yang kena delik, mana yang tidak, terus mana yang kira-kira kita nggak akan kalah. Enak itu. Jadi mana orang yang tidak mungkin ngeladenin kita tantang habis-habisan itu. Ya kenapa? Karena kan mikir juga, Pak, misalnya yang dimaksud ketum PBNU. Lah, dikira nganggur. Mau debat nasab dengan orang ini. Terus yang pertama, yang kedua, apa urusannya gitu. Artinya itu dari 1000 alasan itu, ada 2000 alasan untuk menyatakan tidak perlu diladenin dan memang tidak perlu gitu. Diladeni tidak perlu, tidak diladeni juga tidak perlu, nggak ada perlunya sama sekali. Sehingga kan aman. Nah, itu yang saya pikir ini berarti pintar gitu. Memanfaatkan medsos itu pintar gitu. Mainnya main di ranah yang keren dan aman. Kalau masalah nilai etika wah Pak, zaman sekarang. Jangan-jangan ini juga dianggap pejuang pribumi ini. Jadi ini memperjuangkan hak-hak pribumi dengan cara begini. Mungkin bisa jadi. Pemberani, pejuang. Ya caranya begini. Bisa jadi. Bisa jadi ada yang berpikir demikian. Apa yang tidak bisa jadi, Pak? Semuanya bisa jadi. Termasuk tiba-tiba ada orang yang nantang-nantang, nololin, goblok-goblokin. Bisa jadi gitu ya. Saya sampai dengan hari ini masih menantang ketum PBNU. Ketum PBNU. Saya tantang debat nasab. Karena menurut pemahaman dan keyakinan saya ketum NU itu tolol, goblok, nggak tahu ilmu nasab, tapi goblok-goblokin orang lain. Ketua umum PBNU. Saya tantang, one by one, apple to apple. Saya nggak mau urusan sama ketua ranting, ketua cabang, aku langsung nantangnya ketum PBNU, ketemu 1 lawan 1.